Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan, kita baca doa, mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aa satu kali, bunda sayang, pemirsa satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Maka ya Allah, maafkanlah semua dosa kami. Maafkanlah semua kesalahan kami. Dan Engkau mencintai orang-orang yang senantiasa meminta maaf. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bunda, hadirkan hati untuk menyambut Idul Fitri setelah Ramadan ini dengan takbir dan syukur. Dengan apa? Dengan takbir dan syukur. Ustadz, apa yang biasanya membuat kita bergembira dengan datangnya Idul Fitri? Yang membuat kita bergembira justru, kata Nabi, ada dua hal yang membuat orang yang berpuasa itu bahagia. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang saum, bagi orang yang puasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, bahagia saat dia bertemu dengan Idul Fitri, saat dia bertemu dengan waktu berbuka, betul? Dan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bahagia karena dia bertemu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kalau bukan karena Allah belum tentu kita diizinkan bertemu Ramadan, betul? Kalau bukan karena Allah belum tentu kita bisa melaksanakan saum Ramadan, betul? Kalau bukan karena Allah belum tentu kita bisa sholat taraweh tiap malam Ramadan, betul? Kalau bukan karena Allah belum tentu kita bisa zakat, infak, sedekah, betul? Kalau bukan karena Allah belum tentu kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, betul? Maka saat kita bertemu dengan Idul Fitri, kita bertakbir kepada Allah, mengagungkan nama Allah, membesarkan nama Allah, karena semua ini terjadi diizinkan oleh siapa? Allah. Maka gema takbir nanti setelah kita selesai hari terakhir Ramadan, berkumandang nanti gema takbir, betul? Semua mengagungkan nama Allah, tanda dia bersyukur kepada Allah. Maka kita diperintahkan kalau sudah masuk tanda-tanda waktu dia masuk Idul Fitri, maka dari mulai malam besok subuh sampai dia menuju ke tempat sholat Id, dia bertakbir bersyukur kepada Allah.
bersyukur bukan hanya dengan makanan yang mewah saja. Bukan hanya dengan baju yang baru saja, betul? Karena mohon maaf, laisal aid bimalabisil jadid, walakinnal aid biqalbin jadid. Bukanlah Idul Fitri itu dengan baju yang baru, tapi Idul Fitri itu dengan hati yang baru. Betul? Aa, kalau pengen pakai baju baru boleh apa enggak? Boleh. Aa, kalau mau bikin kue boleh apa enggak? Boleh. Baju baru boleh, kue baru boleh. Tapi mohon maaf, jangan berlebihan. Tuh, 2, 3, jangan berlebihan. Betul? Berapa banyak orang yang suka memaksakan keadaan? Betul? Tapi kalau ada nggak apa-apa. Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. tak punya pun masih ada baju yang lama. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Amin. ya rabbal alamin. Tepuk tangan ibu buat Ahilman ya. Oke, coba silakan siapa yang mau bertanya? Tidak, yang mau aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Neng Purnama dari Majlis Talim Al Jihad Tiga Raksa Tangerang. Curhat dong. Iya. Curhatan Saya kan baru nikah setengah tahun ini. Baru nikah? Setengah tahun ini. Oh, pantas masih ada plastiknya, masih baru. Iya. Kebetulan suami saya itu anak bontot dari keluarganya. Anak bontot berarti anak terakhir ya? Iya. Iya. Dan suami saya itu punya kakaknya itu seorang perempuan, ada 2. Dan kebetulan suami saya itu nikah duluan. Oh, ngelangkahin kakaknya? Iya, ngelangkahin kakaknya, iya. Terus? Dan kakaknya itu minta kebutuhan dari adiknya untuk pas di hari Lebaran ini. Contohnya untuk kebutuhan dia untuk dirinya sendiri. Contohnya untuk berpoya-poya, bukan untuk kebutuhan rumah. Berpoya-poyanya itu untuk contohnya ke salon, mewarnai rambut baru, potong rambut baru, dan dan mensulam halis ke salon yang paling mahal. Ya, dia alisnya disulam, disambung gitu apa sini. Dan sedihnya itu uangnya itu nggak dipakai untuk kebutuhan rumah, contohnya untuk masak dan kue Lebaran. Dan bapak ibu mertua saya pun tidak dibeliin baju baru. Dan saya suami lagi-lagi untuk membiayai baju beli baju baru untuk ibu bapak saya. Sedangkan uang suami saya itu sangat menipis dari uang THR itu. THR itu dipakai untuk semuanya kakak ipar saya. Dan saya pun mengalah untuk tidak membeli baju. Dan saya pun ngirit untuk kebutuhan rumah. Contohnya saya Lebaran, harusnya saya mempersiapkan banyak banget contoh kue Lebaran dan masak ketupat, rendang atau sayur dan lain-lain. Tapi ini saya enggak karena Ya ampun. karena kebutuhan uang saya itu udah dipakai sama kakak ipar saya. Kakak ipar kamu. Iya. Akhirnya kamu di rumah gak bikin ketupat. Enggak. Ya Jadi ada Allah. seadanya aja. Akhirnya kakak iparnya. Udah gitu saya dipesenin untuk Lebaran nanti. Adek, nanti untuk Lebaran tolong mempersiapkan di rumah ibu untuk mempersiapkan suguhan untuk tamu di Lebaran nanti. Dan uang THR suami saya pun itu Masya Menipis, Allah tambah sangat habis tipis. dong. Iya, Iya. habis banget habis. Dan saya pun tidak bisa untuk mempersiapkan itu. Ya oke. Nah, Lanjut pertanyaannya. gimana untuk menghadapi punya kakak ipar itu seperti itu? Kakak ipar. Mohon untuk solusinya A. Hilman.
Ya. Gimana saya caranya dan sabar untuk menghadapi kakak ipar yang seperti itu di hari raya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak bawang merah bawang putih ya, kakak iparnya kejam ya. Iya. Silakan. Bunda, berbuat baik kepada orang lain bagus atau tidak? Berbuat baik sama saudara sendiri bagus atau tidak? Mohon maaf, berbuat baik kepada orang lain itu bagus, tapi jangan sampai menzolimi diri sendiri. Betul apa betul? Iya apa iya? Mohon maaf, bukan berarti AA bilang gak boleh nyenengin saudara ipar, boleh. Nyenengin mertua, boleh. Nyenengin adik-adik, boleh. Tapi ingat, ini ada istri, betul? Suami memberi nafkah kepada istri, hukumnya wajib. Suami nyenengin hati istri, hukumnya wajib. Betul. Sekarang ada orang lain yang boleh saya senengin, boleh. Tapi lihat hati istri kita. Betul? Senengin dulu, cukupin dulu. Maka teteh bilang sama suami, ayah sayang, aku tidak mau menghalangimu memberi sama saudaramu, tapi aku juga belum terpenuhi. Boleh nggak kita bilang begitu? Boleh. Dan mohon maaf ya, Bunda jadi istri jangan pernah merasa jadi miskin gara-gara kita berbagi sama saudara. Bunda jangan ngerasa uang habis gara-gara suami pengen baik sama keluarganya. Jangan. Apalagi kalau beliau masih punya ibu. Kan suka ada bahasa ya, pilih aku atau ibumu, suka gitu ya. Ada yang begitu ya. Istri nggak boleh membandingkan antara istri dengan ibu. Dua-duanya pintu keberkahan, betul? Bunda bilang sama suami, sayang boleh engkau nyenangin keluarga ibu, sok nggak apa-apa. Tapi juga aku kan juga butuh. Bilang, ingat ya, bukan ngejar keinginan tapi kebutuhan. Kalau keinginan tidak ada batasnya. Kalau kebutuhan pasti ada batasnya. Jangan-jangan yang sering Bunda minta selama ini bukan kebutuhan, tapi apa? Keinginan. Ujungnya Bunda suka merasa kurang. Padahal yang suami kasih udah cukup. Ngerti. Ada yang begitu di sini ada. Ada yang begitu di sini. Yang mana orangnya? Maka Bunda sayang, ayo. Jadi istri kudu lembut hati, betul? Jadi suami kudu paham, betul? Dan jadi saudara pun ingat. Bagaimanapun nih kita punya adik, punya kakak, kalau dia udah punya pasangan, bilang dulu. Sebelum kita minta, bilang sama dia. Aa, abang udah ngasih belum sama adekmu, sama kakakmu? Tanya, kamu punya istri? Istrimu udah beli baju lebaran apa belum? Tuh. Jadi senengin. Insya mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Buat Neng Purnama ya. Ahilman akan melanjutkan tausiahnya masih seputar tema sibukan H-1 Lebaran dengan takbir dan syukur ya. Jangan berlebihan juga dalam persiapan duniawi menyambut Lebaran tadi ya. Dan tapi sebelum dilanjutkan sama Ahilman, ada pertanyaan dari netizen, dari jamaah yang ada di rumah. Sudah ada dari @sikebar_Aquarius ya. Assalamualaikum Ustadz Hilman. Waalaikumsalam. Jadi setiap lebaran ibu saya bisa dibilang yang paling heboh di rumah. Karena apa? Selain beli baju baru dan kue kering, ibu juga beli perhiasan termasuk buat anak-anaknya. Kata ibu, perhiasan juga wajib baru setiap lebaran. Biar tetangga tahu kalau kita orang kaya dan banyak duit.
saya sendiri sebenarnya malu dengan perilaku ibu yang terkesan ingin pamer harta gitu. Sebagai anak yang soleh, tentunya saya ingin pahala yang ibu kumpulkan selama Ramadan tidak tercoreng karena hal yang ria. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara saya menasihati ibu saya tanpa menyinggung perasaan dan hatinya? Saya tuh pengen bilang kalau Lebaran sebenarnya bisa dirayakan dengan cara yang sederhana saja mah, tanpa harus ada yang baru. Terima kasih ya. Silakan. Bunda. Mungkin jawaban AA sekaligus aja ya. Kita bahas persiapan-persiapan apa saja yang harus kita hadirkan untuk menyambut Idul Fitri. Betul? Setidaknya ada 4 yang harus kita siapkan untuk menyambut Lebaran Idul Fitri. 1, isti'dadul qalbi, persiapan hati. Persiapan apa? Hati. Persiapan hati. 1, Bunda sayang, hati-hati ya, jangan ada ria di antara kita. Tadi apa yang ibunya bilang? Kita mah harus pakai perhiasan biar orang teh tahu kalau kita teh orang kaya. Pakai baju baru biar orang teh tahu kita orang kaya. Termasuk mohon maaf, kita teh kudu nyiapin banyak duit bagi-bagi. Biar orang tuh bilang kita tuh dermawan. Mohon maaf, tidak ada yang salah dengan beli baju barunya. Tidak ada yang salah dengan beli perhiasan barunya. Tidak ada yang salah dengan bagi-bagi uangnya. Yang jadi salah kalau amal kita ingin dipuji oleh orang lain. Namanya ria. Betul? Maka mohon maaf, persiapan hati. Termasuk juga izin. Kita yang diizinkan ada, tahan hati. Jangan sampai ria. Punten, kita yang diizinkan mungkin kurang, jangan juga julid sama orang lain. Atau malah iri dengki, nggak boleh. SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jangan. Makanya yang pertama isti'dadul qalbi, persiapan apa? Hati. Menyambut Lebaran dengan hati yang lapang. Hati yang senang. Betul? Yang kedua isti'dadul amal, persiapan amal. Idul Fitri ini Masya Allah persiapan amalnya banyak. Betul? Dari mulai hari terakhir Ramadan Bunda selesaikan nih puasa. Kudu sempurna. Betul? Nanti malam Bunda takbiran. Betul? Termasuk mohon maaf zakat fitrah jangan sampai lupa. Betul? Ini wajib bagi setiap individu ketika menutup akhir Ramadan. Karena zakat fitrah itu menyempurnakan amalan Ramadan kita. Berarti punten tidak sempurna Ramadan kita kalau kita lupa bayar zakat fitrah. Betul? Termasuk kita senengin orang-orang di antara kita. Termasuk izin amalan hati. Mulai saling memaafkan. Dicatat sama Bunda. Kita ini punya salah sama siapa aja. Besok Idul Fitri kudu selesai masalah kita. Bunda sama suami minta maaf, betul? Suami punya salah sama istri minta maaf, betul? Anak sama orang tua sama anak, adik sama kakak kudu selesai Idul Fitri. Ayo persiapan amal, jangan sampai ada benci di antara kita, betul? Dari malam teh udah disiapin ya Allah. Kan suka ada ya sungkeman, salaman, niatin sebagai amal soleh. Silaturahmi, niatin buat amal soleh. Jangan ngeluh silaturahmi tuh. Ini mah datang ke rumah orang, nggak disuguhin, ngeluh. Mana kuenya? Mana jangan. Meja taplak doang nih gak ada kuenya. Jauh-jauh datang gini doang, jangan. Siapin hati, betul? Kalau hatinya udah siap, siapin amal, betul? Termasuk yang ketiga, isti'dadul mal, persiapan harta.
Sok bismillah, yang ada nyenengin orang bagi-bagi rezeki, boleh? Kan suka ada istilah apa, bagi-bagi apa? THR. Bagi-bagi, betul nggak? Iya. Sok disiapin. Termasuk izin ya, Bunda sayang, AA suka bilang begini. Banyak di antara kita pulang kampung, mudik, ketemu sama orang tua kita, keluarga kita. Ketika pulang tuh jangan nyusahin orang kampung. Betul? Malah kalau bisa kita teh pulang bawa kebahagiaan buat orang yang di kampung. Betul nggak? Ini mau pindah doang ke sono. Bawaan kagak, jangan. Lihat orang tua kita, mohon maaf. Yang masih punya ibu, coba dilihat mukena ibu kita. Jangan-jangan udah bertahun-tahun belum ganti mukenanya. Kita beliin mukena yang baru. Ma, lebaran tahun ini mah mukenanya yang baru ya. Lihat sarung ayah kita. Jangan-jangan sarung ayah kita belum ganti dari tahun ke tahun. Punten, jangan sampai kita sibuk ngedandanin diri kita, tapi orang tua kita nggak kita dandanin dengan kebaikan. Betul? Yang masih ada, mumpung ada, sok. Udah nggak ada mas sedih. Mohon maaf ya, AA kalau pulang ke Garut, kadang sekarang teh kayak ada yang hilang, kayak ada yang hampa. Karena pulang udah nggak ada orang tua lagi di kampung itu, betul? Makanya yang masih ada sok bahagiakan. Penuhin meja orang tua kita teh dengan kue yang baru. Jangan sibuk nyiapin kue doang di rumah kita. Pulang ke rumah orang tua kita nggak bawa apa-apaan. Ayo bawa senengin biar mejanya juga penuh, betul nggak? Ada tamu, bawa kebahagiaan. Makanya izin istidadul mal, persiapan harta. Yang punya rezeki sok disiapin. Nah yang keempat, ini penting. Isti'dadul ilmi, persiapan ilmu. Ternyata Idul Fitri itu harus pakai ilmu. Betul? Biar kita tahu mana yang sunnah, mana yang wajib. Punten, banyak di antara kita, punten mohon maaf. Ketika Idul Fitri, karena saking sibuknya silaturahmi, jadi lupa sholat. Ada nggak yang begitu? Ada. Paginya dia sholat id, zuhur asarnya dia keliling kemana-mana, lupa kalau ada sholat, betul? Hati-hati. Dua, mohon maaf, kadang-kadang kita lupa salaman sama yang bukan mahramnya. Betul? Padahal dia bukan mahram. Berarti kita kudu tahu mana mahram kita, mana saudara kita, mana yang boleh berpegangan tangan. Pakai ilmu atau tidak? Pakai ilmu. Termasuk izin. Bunda, ayah, sayang, jamaah, kita harus memastikan sunnah-sunnahnya. Kan ada istilah sebelum sholat id ngapain dulu? Mandi. Betul? Disunahkan sarapan dulu. Betul? Kemudian kalau bicara adab kebaikannya, jalan antara berangkat dengan pulang beda. Biar apa AA? Biar banyak orang yang kita temui, betul? Setiap langkahnya menghapuskan dosa, setiap langkahnya silaturahmi, ada kebaikan, betul? Termasuk izin Bunda, siapa yang pertama kali kita temui? Tuh. Ternyata ini butuh ilmu. Maka ada 4 persiapan yang harus kita miliki untuk menyambut Idul Fitri. 1, istidadul qalbi, persiapan hati. 2, istidadul amal, persiapan amal. 3, istidadul mal, persiapan harta. 4, istidadul ilmi, persiapan ilmu. Kalau pakai ilmunya, Bunda tidak akan berlebihan, betul? Tidak akan mubazir, betul? Karena tahu ilmunya. Mudah-mudahan kita semua bertemu dengan Idul Fitri dalam keadaan hati yang suci, dalam keadaan amal yang baik, harta yang cukup, dan ilmu yang bisa menambah kebaikan untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Baik, tepuk tangan Ibu sekali lagi untuk Ahilman.
Sekarang siapa di sini yang mau bertanya? Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Amin. Iya, curhat dong. Namanya siapa, Bu? Siapa namanya? Nama saya Hajah Huzaifah dari Majelis Taklim Al-Ajiz Ikulur Serang. Biasa dipanggil Bu Eva. Bu Eva. Iya. Eva. Metik. Baik, ibu-ibu dan juga AA dan Adudu katanya ya. Karena baru pertama jadi baru kenal dah. Iya. Alhamdulillah kali ini kita sudah mendapat ilmu yang luar biasa dari Ahilman. Saya bangga bahagia bukan hanya lihat di TV tapi langsung ganteng juga ya. Tapi ini temanya kejadian di seorang menantu ikut dengan mertua selama 2 tahun dalam berumah tangga, di mana dalam kehidupannya di akhir Ramadan menjelang Idul Fitri ini ketar-ketir lagi karena dari tahun kemarin kejadiannya sampai ia tidak melaksanakan, tidak ikut takbiran, tidak sholat subuh dan tidak Idul Fitri ya. Masya Allah luar biasa ini, punya mertua yang senang merintah sama mantunya. Jadi disibukkan menantunya ini dari beres-beres rumah sampai menyiapkan hidangan ya, semuanya itu untuk menyiapkan para tamu-tamunya. Intinya bahwa mertua ini sering memerintah kepada menantunya apa boleh buat, karena memang menantunya ini pula masih mengikut gitu ya, sehingga bagaimana upaya perintah mertua ini kalau kita tolak, minta sarannya dan apa hukumnya kalau saya sebagai menantu menolak perintah mertua, dosa apakah tidak? Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mertuanya merintahin, udah kamu bikin menu yang banyak buat besok lebaran, buat suguhin tamu, udah bikin kue, bikin apa segala macam. Besok sholat id, udah nggak usah sholat id. Udah yang penting kamu ikutin kata Pak Mama mertua. Nah gimana tuh cara menghadapi mertua yang seperti itu tuh akhirnya? Iya, Bunda. Yang pertama, menantu dan mertua itu harus akur, harus akrab, harus akur, harus akrab. Untuk semua mertua, posisikan menantumu seperti anakmu. Betul? Sesayang apa kamu sama anakmu, harus sesayang itu juga kamu sama menantumu. Betul? Karena bagaimanapun anakmu sekarang berpasangan dengan menantumu. Betul? Kalau anakmu pengen disayang sama menantumu, maka belajarlah kamu jadi mertua yang baik untuk menantumu. Betul apa betul? Iya apa iya? 2, jangan tempatkan menantu seperti pembantu. Jangan bilang, kamu kan masih nebeng di rumah mama, kamu kan masih ngikut di rumah bapak. Sakit hati itu. Kamu kan punten ya, kan dia juga dalam hatinya mah pengen pindah sebenarnya mah. Betul nggak? Dalam hati mah pengen pisah nggak? Mungkin pengen pisah, mungkin karena kemampuannya belum ada, atau mungkin anak Anda yang minta kita tinggal di sini, betul nggak? Atau mungkin juga keadaan ibu bapak yang nggak bisa ditinggal. Jadi banyak alasan. Jangan gara-gara bilang kamu masih nebeng, masih ikut, semena-mena kita bilang menantu sebagai pembantu. Nauzubillahi min zalik.
Maka apa yang tadi cerita disampaikan itu mertua yang tidak baik. Ingat ya, kalau ada menantu yang salah ame mertua namanya durhaka. Tapi kalau ada mertua tidak bisa memperlakukan menantu dengan baik namanya zolim. Namanya zolim. Parah enggak? Terus gimana untuk sesuatu yang zolim, untuk sesuatu yang salah boleh kita tolak perintahnya. Tapi nolaknya dengan komunikasi yang baik. Sing lembut, sing tenang, insya Allah. Jadi bilang sama mertua baik-baik nanti bahwa mama teh jangan begitu. Insya Allah nanti kuenya aku selesaiin. Tapi aku mau sholat dulu. Betul? Semua dengan komunikasi pasti ada jalannya. Pelan-pelan bicara dengan cara yang baik. Insya Allah. Oke, baik Ibu ya. Sekarang kita tepuk tangan buat Ahilman ya. Siapa mau tanya lagi? Oke, setelah Ibu Eva ada Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Acih dari Majelis Taklim Nurul Huda, Rancabungur, Bogor. Bogor gitu enggak gitu. Oke, Ibu Curhat dong. Boleh. Saya mantun boleh? Boleh, pantun boleh. Daun salam di kebun sawit. Cakep. Yang menjawab salam doain banyak duit. Salam belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Lebaran 3 tahun. Lebaran 3 tahun lalu merupakan titik terendah dalam hidup saya. oh saya kaget. Iya. Mengarungi 3 tahun lalu ibu tuh sedih banget. Sedih. Karena ibu punya suami meninggalkan sudah saya. meninggalkan Sudah ibu. meninggalkan ibu. Oke. Oke. Dipanggil oleh Allah. Iya. 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 Belum kering luka karena kehilangan suami saya yang tercinta. Oke. Saya maunya emang sedih, ini jadi ketawa. Oh, gitu. Saya hidup berdua dengan ibu yang sudah sakit-sakitan. Ya, sekarang Ibu tinggal dengan ibu yang sedang sakit-sakitan. Iya. Dan Di- tidak jadi- lama lagi ayah saya meninggal. Ya. Itu. Nah, sekarang Ibu tinggal berdua sama ibu yang sedang sakit-sakitan. Mohon maaf ya Bu ya. Ibu dengan seusia seperti ini masih merawat ibu. Iya, berarti kan ibunya kondisinya sangat betul-betul butuh bantuan dan pertolongan Bu ya. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan Ibu. Sikap beliau gimana? Iya, baik. Saya paham Ya. pertanyaan. Jadi Ibu dengan Gimana? situasi seperti ini bagaimana ya Bu ya? Berarti Sementara 3 tahun yang lalu Ibu dalam kondisi terendah, sekarang dihadapi lagi oleh ujian-ujian yang Iya. bertubi-tubi. nanti kita bahas. Kita bahas Bu ya. Oke Ibu, ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di segmen sebelumnya ada pertanyaan dari Ibu Aci. Saya ringkas sedikit ya, karena panjang dari Ibu Aci. Bu Aci merasa mendapatkan ujian berturut-turut ya dari 3 tahun, lebaran 3 tahun terakhir, kehilangan suami. Kemudian ditambah lagi baru-baru ini kehilangan sosok ayah. Dan dia harus hidup bersama ibunya yang sedang sakit-sakitan. Kok begini terus menerus ujian-ujian ke dalam hidupnya Ibu Aci. Sempat Ibu Aci tadi bertanya, iya saya sempat berpikir buruk kepada Allah, berprasangka buruk pada Allah Bang Bedu tadi. Nah, ini bagaimana saya harus merespon ujian ini gitu. Iya. Ilman. Bunda. Pertama, Ahilman ingin menyampaikan bahwa beliau Bunda Aci begitu luar biasa ya, menutupi kesedihannya dengan tertawanya, dengan senyumnya, betul?
Boleh jadi bagi sebagian kita ada cara untuk menyembuhkan luka dengan tertawa. Padahal di hatinya ada perasaan yang tak bisa diungkapkan. Betul? Jadi jangan punya anggapan bahwa kita menertawakan. Justru kita menjadi merasa bahwa ujian beliau berat. Tapi beliau luar biasa bisa melewati itu dengan penuh kebaikan gitu. Kan tidak sedikit ya orang yang punya luka berat tapi juga merasa berat. Kita belajar dari Bunda Aci, beliau lukanya berat tapi tidak menunjukkan luka yang sangat berat dalam hidupnya. Ini pelajaran buat kita agar menyembunyikan setiap luka cukup mengadu sama siapa? Allah. Sehingga di depan manusia Bunda Aceh merasa biasa-biasa saja. Padahal di hati yang paling dalam beliau punya luka yang sangat mendalam. Yang kedua, untuk kita yang sedang diuji, yang sedang mengalami musibah, tentu jawabannya adalah sabar. Jawabannya adalah sabar. Allah tidak mungkin meletakkan sesuatu dalam hidupmu melebihi batas kemampuanmu. Dan semua yang terjadi sudah diatur dalam catatan takdirnya Allah. Betul? Untuk kita yang sedang merasakan kehilangan, mohon maaf, Bunda Aci kehilangan suami misalnya. Ahilman tanya, kita sebagai istri sayang gak sama suami kita? Sayang. Allah yang menciptakan suami kita sayang atau tidak? Kira-kira siapa yang lebih sayang, kita atau Allah? Allah. Kita sebagai anak sayang gak sama ayah kita? Sayang. Allah yang menciptakan ayah kita sayang gak sama ayah kita? Sayang. Pertanyaannya, siapa yang lebih sayang, kita atau Allah? Allah. Ini jawaban. Untuk semua yang sedang kehilangan, mohon maaf, tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah yang menitipkan, mengambil lagi apa yang dititipkan kepada kita. Betul? Kalau tujuannya sama adalah surga, pasti ketemu lagi. Doakan suami, doakan ayah. Semoga kita bisa kumpul lagi dengan suami dan ayah kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Bunda sekarang masih punya ibu, hidup bersama dengan ibu, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Dan kita semua yang masih diberikan kesempatan untuk mengurus ibu, jangan merasa lelah ya, jangan merasa capek. Kenapa? Itu pintu surga untuk kita. Tidak sedikit orang tua bisa ngurus banyak anak. Tapi mohon maaf, kadang banyak anak belum tentu bisa ngurus satu orang tua. Betul? Jangan sampai kita merugi karena kita punya kesempatan berbuat baik sama orang tua, tapi kita merasa lelah, merasa capek. Kadang-kadang mohon maaf, sering gak sadar, suka bilang, ya Allah kapan orang tua saya meninggal ya Allah. Saking kesalnya kita ngurus orang tua. Padahal kalau Bunda tahu, setelah kehilangan orang tua, sungguh ada yang banyak kesedihan yang kita rasakan. Salah satunya kita kehilangan doa dari orang tua kita. Betul? Maka jangan lelah, jangan capek. Yang masih punya kesempatan ngurus orang tua, ngurus. Kata Nabi, rogima anfuh, rogima anfuh, rogima anfuh. Celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Siapa? Dia yang masih punya orang tua. Salah satu atau keduanya masih hidup, tapi dia tidak bisa masuk surga. Karena dia lupa berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Maka selagi ada, ini Lebaran, ayo yang masih punya orang tua, temui orang tua, pulang. Kadang-kadang orang tua nggak butuh THR kita, nggak butuh uang kita. Orang tua hanya butuh kita hadir dan bisa bertemu dengan kita. Jangan sampai kesibukan dunia kita melupakan bakti kita kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua
dan keluarga kita makin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa Hilman. Dan boleh tepuk tangan buat Ibu Aci. Boleh doakan semoga kita bisa masuk dalam surganya Allah melalui pintu manapun, dan apa yang tadi Hilman sampaikan kita bisa terapkan, dan semoga yang punya hajat dan keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Di akhir Ramadan ini kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih untuk bulan Ramadan yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan Ramadan yang kami bisa bertemu dengannya. Ya Allah, di hari terakhir Ramadan ini kami mohon kepadamu, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah puasa Ramadan kami ya Allah. Terimalah sholat tarawih kami ya Allah. Terimalah bacaan Quran kami ya Allah. Terimalah zakat infak sedekah kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau pisahkan kami dengan bulan Ramadan kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Engkau pisahkan kami dengan bulan Ramadan kecuali Engkau maafkan kesalahan kami. Ya Allah, takdirkan di bulan Ramadan ini kami semua mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah. Wabil khusus kepada orang tua kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Ya Allah, jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kubur. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, kami merasa hampa ya Allah di Ramadan ini, di Idul Fitri ini. Sudah tidak lagi bersama dengan orang tua kami ya Allah. Titip salam rindu kami untuk orang tua di alam kubur ya Allah. Ya Allah, jadikan kami Ramadan ini pribadi yang lebih baik ya Allah. Jadikan kami di Idul Fitri ini kembali kepada kesucian ya Allah. Bersihkan hati kami, bersihkan dosa kami, dan sambutlah kami menjadi orang-orang yang bertakwa ya Allah setelah ibadah Ramadan yang kami lakukan ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.